Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Yudhistira Davindondoro, saya Sabrina Livalvianini, Saya Dona Nurhaiti Fahrudin. saya Isna Fatou Sifa. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan video dengan tema Pancasila dalam membangun masa depan bangsa yang beradab, inklusif, dan berkeadilan. Pancasila itu bukan cuma lambang negara, tapi jadi pedoman hidup kita, jadi arah langkah, dan jadi jiwa bangsa Indonesia. Pengertian keberadaban, adab memiliki arti kesopanan, keramahan, dan kehalusan budi pekerti. Menurut Prof. Nakwib Al-Atas, adab berarti mendisiplinkan jiwa dan pikiran. Pendidikan adab hendaknya dibiasakan sejak dini maupun kanak-kanak. Mendidik anak dengan adab dan akhlak yang baik bukanlah hal yang mudah. Beradab berkaitan dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mengandung makna mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya, mengembangkan sikap tenggang rasa, mencintai sesama, serta menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Adab adalah disiplin rohani dan jasmani yang memungkinkan seseorang dan masyarakat mengenal atau meletakkan sesuatu pada tempatnya dengan baik dan benar. Apa itu inklusif? Inklusif secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yaitu inclusive yang memiliki makna termasuk di dalamnya. Sedangkan inklusif secara terminologi adalah pemahaman yang mengakui keberadaan agama lain dan masih mempercayai bahwa agama yang dianut adalah benar, walaupun bisa melihat kebenaran yang diusung oleh agama lain. Mulyadi Kartanegara mendefinisikan inklusifikasi adalah keterbukaan diri terhadap unsur luar melalui kemampuan melakukan resiasi dan seleksi secara konstruksif. Berikut adalah prinsip-prinsip inklusif. Yang pertama adalah kesetaraan hak. Semua warga negara memiliki hak yang sama tanpa memandang suku, agama, ras, gender, atau status sosial. Kemudian, pengakuan keberagaman. Keberagaman budaya, agama, dan etnis dipandang sebagai kekayaan bangsa, bukan sebagai sumber perpecahan. Dan partisipasi setara. Semua orang berhak terlihat dalam proses sosial, politik, dan pembangunan. Prinsip ini sejalan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu, empati dan solidaritas sosial. Inklusif menuntut adanya kepedulian terhadap kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan kaum minoritas. Ini memperkuat sila kedua Pancasila. Dan yang terakhir adalah non-diskriminasi. Dalam masyarakat inklusif, tidak boleh ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik berdasarkan agama, etnis, gender, maupun kondisi fisik. Pengertian keadilan sosial. Keadilan sosial adalah kondisi di mana setiap individu mendapatkan hak dan kesempatan secara adil tanpa adanya diskriminasi. Terdapat beberapa nilai-nilai Pancasila yang relevan dan dapat dijadikan dasar untuk mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Yang pertama, sila ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini menekankan kepada kita untuk bersikap religius dan bermoral untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menegaskan kepada kita tentang pentingnya menghormati martabat orang lain dan memperlakukan orang lain secara adil dan beradab. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Sila ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya persatuan dan kesatuan dalam masyarakat yang beragam. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menekankan kepada kita tentang pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan seperti bermusyawarah. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menggarisbawahi tentang pentingnya mewujudkan keadilan sosial sebagai tujuan negara. Melalui penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar hukum, diharapkan sistem hukum dapat adil dan merata untuk seluruh rakyat Indonesia. Keadilan pendidikan. Keadilan dan pendidikan merupakan dua hal yang sangat krusial dan saling berhubungan dalam kehidupan sosial. Keadilan pendidikan merupakan suatu sistem yang menyediakan pendidikan berkualitas bagi setiap orang tanpa membedakan ras, agama, suku, dan lain-lain. Keadilan dalam pendidikan melibatkan beberapa elemen. Yang pertama, kesetaraan dalam akses.
yaitu menjamin bahwa setiap individu memiliki hak yang setara untuk mendapatkan pendidikan tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apapun, seperti sekolah rakyat ini. Yang kedua, kesetaraan peluang. Yaitu menyediakan dukungan, sarana, dan sumber daya yang dibutuhkan agar setiap siswa dapat meraih hasil belajar optimal sesuai dengan potensinya. Yang ketiga, kualitas pendidikan. Ini menekankan pentingnya penyediaan layanan pendidikan yang relevan, bermakna, dan bermanfaat bagi perkembangan pribadi maupun profesional. Keadilan kesehatan. Keadilan kesehatan merupakan keadaan di mana setiap orang mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa adanya hambatan. Jenis-jenis keadilan kesehatan. Yang pertama adalah keadilan distributif. Perhatian diberikan pada pembagian jasa kesehatan dan sumber daya, contohnya fasilitas medis dan tenaga kesehatan, sehingga kelompok miskin atau terpencil mendapat akses yang memadai. Keadilan prosedural atau hukum. Berkaitan dengan hak pasien, transparansi dalam regulasi, kepastian hukum, perlindungan terhadap malpraktik, dan diskriminasi dalam pelayanan kesehatan. Pengertian globalisasi. Globalisasi adalah pengaruh penyebaran antar negara yang mencakup budaya, ilmu pengetahuan, dan filosofis. Definisinya belum baku, melainkan bergantung pada sudut pandang dan dapat dipahami sebagai proses sosial, sejarah, atau alami yang membuat bangsa-bangsa semakin terikat, menciptakan tatanan kehidupan baru yang menghapuskan batas wilayah, ekonomi, dan budaya. Globalisasi menurut para ahli menunjukkan berbagai variasi. Menurut Immanuel Wallerstein, melalui teori sistem dunia menjelaskan bahwa globalisasi telah membagi negara-negara di dunia menjadi 3 kelas, yaitu negara inti atau pusat, negara semi-periferi atau semi-pinggiran, dan negara periferi atau pinggiran. Menurut Cochrane and Pine berpendapat bahwa globalisasi adalah hadirnya sistem ekonomi dan kebudayaan global yang menjadikan masyarakat di seluruh dunia sebagai suatu komunitas tunggal yang bersifat global. Solte mendefinisikan globalisasi sebagai perkembangan hubungan internasional, di mana setiap negara tetap mempertahankan identitasnya masing-masing, namun menjadi semakin saling bergantung satu sama lain. Martin Wolf menyatakan bahwa globalisasi merupakan proses menuju kemakmuran negara-negara di dunia, karena globalisasi adalah tahap akhir dari perkembangan ekonomi yang menuntut setiap negara untuk berkompetisi secara ekonomi. Selo Sumarjan memaknai globalisasi sebagai proses terbentuknya sistem komunikasi dan kelompok antar masyarakat di seluruh dunia yang mengikuti sistem serta kaidah-kaidah yang seragam. Thomas Mayer berpendapat bahwa globalisasi menyebabkan masyarakat dunia menjadi semakin serupa dalam hal pemerintahan dan kebijakan yang diterapkan. Thomas Friedman memandang globalisasi sebagai proses liberalisasi, di mana setiap negara di dunia memiliki peluang memperoleh keuntungan besar apabila mampu bersaing di pasar global. Si Pancasila di era digital, landasan moral dan etika. Pancasila menjadi pedoman nilai dalam kehidupan nyata. Nilainya mengajarkan masyarakat agar berperilaku bijak, tidak menyebarkan berita palsu, kebencian, atau konten yang merugikan orang lain. Landasan moral identitas dan bangsa. Dengan berkembangnya budaya asing di era teknologi, Pancasila semakin penting sebagai pengikat identitas bangsa. Nilai-nilai persatuan dan keagamaan dalam Pancasila berfungsi sebagai pelindung dari resiko perpecahan dan konflik sosial. Panduan sebagai warga negara digital. Pancasila memberi arahan kepada warga negara dalam memahami hak dan kewajiban di dunia digital, termasuk penggunaan media sosial secara bertanggung jawab, menghormati privasi orang lain, dan menjaga etika saat memberikan pendapat. Penguatan pendidikan dan karakter. Dengan pendidikan berlandaskan nilai Pancasila, generasi muda di era digital diberi kemampuan untuk berpikir kritis, kreatif, dan bertanggung jawab. Proses ini tidak hanya meningkatkan kecerdasan, tetapi juga memperkuat karakter bangsa. Penanggalan informasi palsu dan konten negatif. Pancasila berperan sebagai filter yang melindungi masyarakat dari berita palsu, propaganda kebencian, serta konten digital yang dapat merusak kehidupan sosial. Dasar penyusunan kebijakan. Nilai Pancasila digunakan sebagai dasar dalam membuat regulasi dan kebijakan teknologi. Hal ini memastikan pemanfaatan digitalisasi tetap adil, beretika, dan berpihak pada kepentingan seluruh masyarakat.
Oleh karena itu, penguatan nilai-nilai Pancasila di segala aspek kehidupan termasuk pendidikan, pemerintahan, ekonomi, dan sosial menjadi kunci dalam menciptakan Indonesia yang adil, damai, dan berdaya saing global. Sekian pemaparan video dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Tuhan kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.